Om Swastiastu, sahabat Melajah Hindu dimanapun berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Ida Sang Hyang Widi-Wasa. Sahabat-sahabat Melajah Hindu, hari ini hari yang sangat spesial sekali. Saya sedang dalam perjalanan dan kebetulan sekali saya sedang berada di tengah-tengah para tokoh Hindu di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Nah, ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri buat saya ketika saya berada di tengah-tengah mereka, dan semoga hari ini kita dapat meliput sebuah hal yang sangat penting yang terkait tentang agama Hindu pada intinya. Oke, mari kita perkenalkan satu persatu tokoh kita yang ada di dalam mobil ini. Ya, sekilas info, samping kiri saya ini adalah seorang tokoh agama Hindu yang pada hari ini ya sudah resmi menjalankan tugas beliau sebagai pengurus Parisade Hindu Dharma Kabupaten Poso sebagai apa Pak? Wakil Ketua 3 membidangi adat, seni dan budaya lokal, kearifan lokal gitu. Ya semacam Ucawa Dharma gitu mungkin seperti itu. Jadi ada bidang tersendiri ya di apa namanya kesenian dan kearifan lokal itu. Ya, semacam bagaimana mengembangkan Dharma Gita kepada generasi-generasi muda sebagai penerus gitu ya, penerus keajegan Dharma khususnya di wilayah Kota Poso, Kabupaten Poso. Baik. Jadi kalau berbicara masalah Poso, tentunya kita ini sahabat-sahabat Melajah Hindu pasti ingin mengetahui lebih dalam tentang bagaimana Poso, bagaimana keadaan umat Hindu di Kabupaten Poso itu sendiri. Mungkin boleh Pak Nyoman selaku tokoh agama di Kabupaten Poso menjelaskan sedikit keadaan umum umat Hindu di Kabupaten Poso. Astungkare sampai saat ini walaupun kemarin di Poso itu sempat konflik gitu ya, tapi umat Hindu di Kabupaten Poso perkembangannya astungkare gitu ya, astungkare. Dalam organisasi kami di Poso ini ada 27 parisade desa gitu ya, banyak sekali, itu tersebar di seluruh wilayah. Dari ujung Lore sampai ujung Pamona gitu. Kalau jalan dari ujung Lore sampai ujung Pamona, kalau dibandingkan dengan di Bali, kita bisa muter sampai 3 atau 4 kali Pulau Bali itu baru kita ketemu di ujung-ujung itu. Sangat luas sekali. Sangat luas sekali teritorinya ini. Jadi, kemudian kalau perkembangan umat spiritualnya, khususnya generasi muda Poso luar biasa. Kami pernah juga mengirim kontingen khususnya di bidang usaha ya, pernah juara 3 Seloka Remaja tingkat nasional. Tingkat nasional. Luar biasa. Nah, jadi semua itu tentu tidak terlepas dari upaya teman-teman penggelingsir bagaimana menumbuhkan minat anak-anak kita, memancing anak-anak kita supaya dia tertarik gitu ya untuk belajar Dharma Gita gitu ya, sehingga bisa mengharumkan umat Hindu yang ada di wilayah Kabupaten Poso khususnya itu di Sulawesi Tengah secara umum. Ya, bagus teman ya. Ternyata di Poso ini banyak terdapat potensi-potensi sumber daya dari agama Hindu terkait dengan seni Dharma Gita itu sendiri Pak Man ya. Betul. Jadi berkaitan dengan itu, sahabat Melajah Hindu, usaha Dharma Gita, kebetulan di sini juga kita punya tokoh yaitu Ketua LPDG Kabupaten Poso. Nah, ini beliau adalah seorang pakar Dharma Gita di Kabupaten Poso yang menjadi ketua Kabupaten Poso sendiri, dan dalam hal ini akan sedang bersiap untuk melakukan apa namanya itu pematangan kontingen untuk menuju usaha Dharma Gita tingkat provinsi Pak ya. Mungkin boleh diperkenalkan dulu Pak. Om Swastiastu. Ya, Rajeng semeton Melajah Hindu sareng sami. Saya
banyak terima kasih lah Ya. kepada rekan-rekan sekerja seperti Parisade Desa, Parisade Kecamatan, se-Kabupaten Poso yang sudah bersusah payah dalam hal mengemban tugas, terutama di bidang pengembangan Dharma Gita ini. Saya cukup berbangga karena apa yang dikatakan tadi oleh Pak Nyoman, potensi anak-anak kita sungguh luar biasa di Kabupaten Poso ini. Kita didukung oleh pimpinan-pimpinan yang memang betul-betul mau mengabdi, ngayah untuk kepentingan umat kita, plus ya dukungan pemerintah daerah yang tidak bisa kita lupakan. Karena itu dukungan pemerintah juga merupakan sebagai penyemangat kita untuk menunjukkan bahwa umat Hindu di Kabupaten Poso itu eksis dan menjadi satu kebanggaan. Meskipun letak geografis kita berjauhan, tapi itu tidak menjadi penghalang. Justru itu menjadi pengikat kita satu sama lain. Di antara jarak itu kita memiliki rasa ikatan batin yang sungguh luar biasa, sehingga kalau kita ketemu simu keramu kita terjalin erat begitu. Jadi di dalam usaha Dharma Gita ini memang kita berusaha ya, berusaha memperkenalkan Dharma Gita itu dari sampai tingkat yang terkecil, Desa ya pasti. ya dari desa sampai menjadi kebanggaan untuk Kabupaten Poso, sehingga kita bisa mengharumkan nama Kabupaten Poso melalui kegiatan usaha Dharma Gita ini yang akan kita hadapi di tanggal 17 nanti. Mudah-mudahan ini harapan kita, kontingen Kabupaten Poso bisa menjadi wakil Sulawesi Tengah nantinya di tingkat nasional. Itu pun berkat dukungan bapak-bapak kita, rekan Parisade Kecamatan, Parisade Desa, dan seluruh elemen dan doa dari masyarakat Hindu Kabupaten Poso. Hebat, luar biasa. Jadi memang ada integrasi kolaborasi di antara lembaga Parisade dengan LPDG ya. Iya. Jadi di Parisade ada bidang yang menaungi tentang usaha Dharma Gita juga. Terlebih LPDG yang memang juga merupakan wadah daripada Dharma Gita itu sendiri. Wah, luar biasa Pak. Saya sangat bersyukur sekali pada hari ini berada di tengah-tengah Bapak tokoh-tokoh ini. Samping dua tokoh ini ada lagi 3 tokoh yang memang luar biasa di saat ini yang akan saya perkenalkan juga. Ya, beliau ini adalah tokoh dari Pareman Wulake, ini dari Parisade Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Poso. Nah, boleh mungkin saya ganggu ini waktunya untuk sedikit berbicara Pak. Boleh fokus saja nyetir Pak, mungkin apa-apa, sambil perkenalkan diri, tidak apa-apa. Ya, halo, Om Swastiastu, semeton sarang sami. Perkenalkan, saya Kade Gunaya. Dalam hal ini, dalam perjalanan mereka tokoh ini, saya sebagai salianya mereka, Ya, kusir, sebagai kusir. Mengapa Salya Pak? Harusnya Krishna Pak. Ya, sebagai Ya. Krishnanya mereka, sebagai kusir. Oke. Mereka mengantar mereka menuju kesuksesan program program Parisade dalam hal pembinaan keumatan, khususnya di bidang seni dan budaya, terlebih khusus di bidang usaha Dharma Gita nanti. Karena saya yakin bidang ini akan membantu pembinaan keumatan secara menyeluruh. Nah, kita akan membahas hal-hal yang berbau agama, berbau spiritual, berbau pendidikan rohani. Ya. Seperti itu Pak ya. Jadi kalau berbicara masalah usaha Dharma Gita Pak, masih ada kaitannya dengan pembicaraan kita tadi. Bapak selaku Pareman Wulake dalam arti bahwa ibarat kata adalah mentor daripada majelis Parisade itu. Kira-kira kalau ingin kami gali, ada tidak sebuah masalah atau beberapa masalah yang terjadi terkait tentang pembinaan seni atau usaha Dharma Gita ini Pak, selaku Pareman Wulake? Ya, sebenarnya Pareman Wulake itu sama-sama ya, kita bukan mentor, bukan tutor atau apa gitu ya, sama-sama ngayah, sama-sama belajar ya. Sangat bagus sekali kalau misalnya di bidang ini
seni membaca sloka, seni membaca kitab suci itu selalu didengung-dengungkan, selalu dilakukan oleh umat sedharma, sehingga pelajaran-pelajaran tentang pendalaman keagamaan itu selalu diterapkan atau selalu diaplikasikan oleh masyarakat pada umumnya. Iya, iya, betul sekali. Intinya seperti hal tadi itu perlu kolaborasi tentunya Pak ya, Ya. di antara semua lembaga, Ya, semua organisasi yang memang notabene diperuntukkan untuk sumber daya manusia Hindu di Kabupaten Poso pastinya. ya mestinya harus begitu ya. Ada kolaborasi, ada Ya. koordinasi, ada harmonisasi, ada televisi, ada apa dan lain semuanya itu Nasi. dikerjakan dengan baik dan terampil sehingga profesionalisme semakin hari semakin meningkat. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak perkenalan singkatnya hari ini. Nah selanjutnya ada juga ini tokoh agama Hindu dari kecamatan. Ini adalah seorang parisade kecamatan di sebuah kecamatan di Pusubsir Utara. Ini beliau ini adalah orang yang sangat luar biasa ya. Mungkin sedikit selayang pandangnya Pak, perkenalannya boleh mungkin disampaikan kepada kami. Mari Pak. Om Swastiastu. Ya, Om Swastiastu. Jujur saja, kalau dalam hal ini kami memang di kelembagaan parisade kecamatan tentunya sangat prihatin apabila dalam konteks pengembangan Dharma kita di keumatan khususnya agama Hindu tidak didukung oleh tokoh-tokoh yang berkompeten dalam hal ini, sehingga kami juga berharap agar supaya apa yang menjadi usaha dan upaya semua elemen dapat membuktikan dalam hal kesuksesan kegiatan, khususnya kegiatan Utsawa Dharma kita tersebut. Ya, ya. Jadi intinya sama Pak ya. Tentu saja harus terjadi kolaborasi yang epic ya, yang harmonis lah antara semua lembaga. Jadi itulah mungkin singkat perkenalan beberapa tokoh. Namun ada lagi satu tokoh ini sangat luar biasa. Sebenarnya tokoh ini adalah seorang parisade ya, parisade Mentor juga. boleh dibilang seperti Sabo Walaka juga di tingkat desa, merupakan mentor daripada parisade desa yang ada di salah satu desa di Kabupaten Poso ini. Boleh mungkin Pak perkenalkan diri Pak. Halo Semeton Melajah Hindu, Om Swastiastu. Perkenalkan Tiang Made Agus Putrawan. Sebuah kebanggaan bagi Tiang sendiri berada di tengah-tengah para tokoh umat Hindu Kabupaten Poso, yang saat ini Tiang sendiri dipercayakan ikut terlibat dalam kepanitiaan pelaksanaan Logo Sabe, mana dalam kegiatan ini esensinya adalah kita untuk mensukseskan juga program kita untuk menuju Indonesia yang tangguh, maksudnya Kabupaten Poso yang tangguh. Bagi kami umat Hindu Kabupaten Poso sebuah tantangan juga, karena kita hidup di tengah kemanjubukan masyarakat. Bagaimana kita bisa menggali ajaran-ajaran suci Weda seperti yang dikatakan para tokoh tadi. Bagaimana kita menggali nilai-nilai suci Weda untuk bisa hidup harmonis bersama saudara-saudara kita yang ada di Kabupaten Poso. Sekian perkenalan sedikit dari Tiang. Baik Pak, terima kasih. Jadi kalau terkait tentang Utsawa Dharma Gita Pak, kalau di tingkat desa boleh mungkin digambarkan seperti apa pembinaannya, kemudian intensi latihannya seperti apa, apakah ada memang wadah khusus untuk membina anak-anak kita terutama untuk bidang Utsawa Dharma Gita ini di tingkat desa Pak? Sampai saat ini kita memang di tingkat desa sebagian besar umat Hindu terus mengupayakan untuk memasyarakatkan kegiatan Utsawa Dharma Gita, karena dari sini kita
juga memasyarakatkan ajaran suci kita, kitab suci Weda. Salah satunya mungkin kita lewat kegiatan-kegiatan peseraman anak-anak didik kita yang dilaksanakan oleh para pengayah umat Hindu di Kabupaten Poso. Dan itu mungkin sedikit gambaran yang telah dilaksanakan oleh para pengayah kita di Kabupaten Poso. Oke, terima kasih Pak. Jadi seperti itu ya gambaran dari desa terkait tentang pelaksanaan teknis pembinaan daripada Dharma Gita sendiri. Nah, jadi mungkin seperti itu sedikit selayang pandang daripada tokoh-tokoh ini, tokoh-tokoh Hindu Kabupaten Poso. Semoga apa yang kita dengarkan tadi dapat membawakan manfaat baik buat kita. Intinya ke depan semoga saya bersama tokoh-tokoh Hindu yang lain yang ada di Kabupaten Poso juga akan bertemu untuk melakukan perbincangan-perbincangan yang tentunya akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan agama Hindu itu sendiri. Penjelajah Hindu dimanapun berada, sekian video singkat dari kami. Walaupun dalam perjalanan, semoga video ini bermanfaat. Dan kami akhiri dengan para Masanti. Om Santi 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 Om. Yes, semua.